Saya Sela Agustina Simanjuntak dari Prodi Pendidikan Bisnis Tambuk 2019 Universitas Negeri Medan akan menampilkan tayangan video praktek micro teaching mengenai manajemen strategi perusahaan. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar-kabar anak-anak semua? Apakah sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, syukurlah ya kalau Sehat. semuanya dalam keadaan sehat. Ya, Pasca lagi di mana nih, Pasca? Sepertinya lagi di luar ya. Ya, lagi di luar, Bu. Jaringan nggak bagus, Bu. Oh iya, ini memang kendala dari pembelajaran daring kita ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, walaupun muridnya ini hari ini sedikit ya, kita absen lah dulu ya, tapi ya, Ibu panggil namanya ya. Delanis Debutar. Hadir, Bu. Ya, Pasca Indriani. Hadir, Bu. Vivin Yesika Damani. Sepertinya belum join ya. Belum datang, Bu. Iya, mungkin dia telat bangun. Baiklah, kita langsung saja mulai ke materi pembelajaran kita. Ibu mau share screen terlebih dahulu ya. Nah, apakah sudah nampak slide Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi pembahasan kita pada materi pertemuan hari ini mengenai manajemen strategi perusahaan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari manajemen strategi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat manajemen strategi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami tindakan bisnis yang tidak etis. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjelaskan komponen-komponen penting dalam mewujudkan manajemen strategi. Langsung kita yang pertama yaitu pengertian manajemen strategi. Kalau mengenai strategi ini pasti kita sudah sering mendengar ya. Kira-kira apa tuh menurut kalian strategi? Yuk, siapa yang mau coba? Kalau menurut saya, Bu, mau menjawab. Ya, silakan Pasca. Kalau menurut saya, Bu, strategi itu seperti perencanaan, Bu, yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu dalam mencapai tujuan pada perusahaan, Bu. Ya, terima kasih ya Pasca, bagus sekali ya. Betul, jadi strategi itu adalah sebuah perencanaan, sebuah ide yang dicanangkan oleh para pemilik perusahaan ataupun organisasi untuk menjalankan dan untuk membuat strategi-strategi, cara-cara bagaimana supaya perusahaan mereka itu dapat maju dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini dia ada pengertian strategi. Kalau di buku kita, strategi dikatakan adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan dan eksekusi dari sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, di mana strategi ini mempunyai dampak atau pengaruh yang menguntungkan terhadap suatu tujuan tertentu dalam jangka panjang dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, ini Ibu ada menampilkan beberapa logo perusahaannya yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini kita mulai dari perusahaan Apple. Di mana kita ketahui perusahaan Apple ini kan memiliki strategi, mereka itu memilih target pasarnya itu untuk kalangan ke atas, ya kan? Itu strategi mereka itu dengan memainkan brand mereka, di mana ketika orang-orang menggunakan HP Apple ini, mereka merasa kayak, wah, mereka sudah berada di kalangan atas. Ajang mereka untuk menyombongkan diri, seperti itulah.
strategi yang dilakukan oleh perusahaan ini kepada produk mereka. Yang kedua itu ada Indomaret. Siapa nih yang mau coba menjelaskan bagaimana strategi dari perusahaan Indomaret? Saya, Bu. Ya, Jelani silakan. Biasanya kan Bu, kalau Indomaret itu sering mengadakan promosi-promosi gitu Bu. Di akhir-akhir bulan Bu, ada potongan harga, terus ada juga ini pembelian buy one get one gitu Bu. Ya, makasih Delania, bagus sekali ya betul. Di mana perusahaan Indomaret ini sering mengadakan promosi-promosi atau melakukan strategi bundling, di mana mereka tuh menyatukan antara produk yang satu dengan produk yang lain dalam memasarkan produk mereka ataupun menarik pembeli. Yang ketiga itu ada perusahaan Shopee. Ayo, siapa yang mau menjelaskan bagaimana strategi Shopee? Saya Bu. Saya dari Pascal. Jadi menurut saya Bu, kalau strategi dari Shopee itu ada bermacam-macam Bu. Saya salah satunya mereka sering melakukan gratis ongkir Bu di awal bulan, setiap awal bulan seperti itu Bu. Mereka juga sering melakukan promosi atau flash sale seperti itu Bu, untuk menarik perhatian konsumen. Ya, tepat sekali ya apa yang dikatakan oleh Pasca, di mana perusahaan Shopee ini banyak melakukan pemasaran mereka dengan gratis ongkir, flash sale, dan mereka juga menambah fitur terbaru mereka yaitu bernama Shopee Food, sehingga mereka dapat bersaing dengan e-commerce lainnya dalam bidang makanan. Seperti itu beberapa perusahaan ternama melakukan strategi mereka dalam mewujudkan atau mencapai tujuan pasar mereka. Selanjutnya kita akan membahas manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi itu? Jadi, manajemen strategi adalah suatu seni atau pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Baik itu dilakukan oleh pemilik perusahaan ataupun orang-orang yang menjadi kepercayaan dalam memimpin perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari manajemen strategi yaitu untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk perencanaan jangka panjang perusahaan. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari manajemen strategi. Jadi manfaat manajemen strategi itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat finansial dan non-finansial. Coba bacakan Saudari Pasca, apa itu manfaat finansial dari manajemen strategi? Baik Bu. Yang pertama ada finansial, yaitu bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategi menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas, Bu. Sedangkan yang non-finansial itu yang pertama sebagai dasar untuk mengklasifikasikan tanggung jawab individu, yang kedua mendorong pemikiran ke masa depan, dan ketiga itu menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang. Ya, terima kasih ya Pasca. Jadi manfaat dari manajemen strategi ini yang pertama tuh finansial. Pasti ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu mendapatkan untung yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan manajemen strategi. Sedangkan manfaat dari segi non finansialnya itu yaitu karyawannya mendapatkan berbagai soft skill seperti rasa tanggung jawab yang tinggi, pemikiran ke masa depan yang lebih lagi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai tindakan bisnis yang tidak etis. Ya, jadi ada beberapa perusahaan yang melakukan cara-cara yang curang atau cara-cara yang tidak etis dalam memasarkan produk mereka, seperti itu ya. Sebenarnya strategi-strategi ini tidak harus ditiru, tapi perlu kita pelajari agar kita sebagai konsumen ataupun kita sebagai pelaku usaha selanjutnya tidak melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama ini ya, ada iklan atau label yang menyesatkan. Siapa sih yang pengguna media sosial? Kayaknya semua lah ya kan? Semua Bu.
Ya, apalagi kids zaman now ya kan, pasti kalian memiliki media sosial Facebook atau Instagram. Dan di mana dalam media sosial kalian itu, pasti kalian tuh sering menemukan iklan seperti yang di sisi kiri, ya kan? Iklan obat pelangsing katanya, lemaknya susut. Tapi ketika konsumen membeli itu, bukan instan harus kurusnya. Padahal katanya jika rutin dikonsumsi, mereka akan mendapatkan tubuh yang langsing. Tetapi tidak, mereka juga harus melakukan olahraga, harus melakukan aktivitas yang memiliki apalah dampaknya kepada fisik. Jadi sama aja bohong gitu ya kan. Terus kalau yang di sebelah kanan tuh, kadang ekspektasi nggak sesuai realita ya kan. Di iklannya itu kayak ada gambar makanan, burger besar gitu kan, kayak porsinya jumbo. Tapi pas kita ketika beli, nggak sesuai sama yang digambar. Di situ kadang konsumen merasa kecewa ya kan. Ini yang selanjutnya, perusahaan yang membahayakan lingkungan hidup. Ya, di mana kita ketahui seluruh dunia lah ya, secara global ini kan sudah mencanangkan supaya kita dapat menghemat sampah plastik. Karena plastik ini merupakan suatu yang sulit diurai, ya kan? Dan beberapa perusahaan menurut Ibu sudah melakukan penghematan plastik ini. Kalian tahu nggak? Atau kalian pernah melihat perusahaan itu yang sudah menghemat plastik? Alfamart, Bu. Alfamart, iya. Bagaimana Delani Ya. menggunakan Alfamart? Ya, pakai ini, Bu. Tote bag gitu, Bu. Oh iya, Kantongan pernah lihat Alfamart. Dan Alfamart juga melakukan tarif berbayar ketika kita tidak membawa plastik ya kan sendiri. Mereka tuh menggunakan tarif 200 atau 500 perak itu untuk plastik. Iya, 200. Iya. Perusahaan apa lagi ya? Ada juga, Bu, kayak supermarket gitu, tas belanjanya itu yang dari kain, Bu. Oh iya, betul sekali ya. Mereka itu membuat lambang Go Green juga di dalam tote bag. Iya, benar, Bu. Ada juga satu lagi nih, perusahaan ternama dari luar negeri yaitu McD ya kan. Mereka ini udah membatasi sekali nih sampah-sampah plastik ini. Mereka itu juga memang benar-benar nggak ada lagi plastik kayaknya digunakan dalam perusahaan ini. Nah, selanjutnya keamanan produk atau jasa yang buruk. Ya, apalagi akhir-akhir ini kan sedang tren-tren atau viralnya apa ini makeup, makeup. Tapi kalian hati-hati ya, apalagi pengguna makeup ini kan pasca ini kayaknya ini. Aduh, nampak ini kulitnya glowing, bibirnya merona, ya pasca. Iya, Bu, pasca itu, Bu. Iya kan? Kalau Delani kayak mana, Del? Makeup juga nggak ada uang Bu beli skincare kayak gitu. Delani juga udah mulai belajar itu, Bu. Iya. Kita lah para wanita ya kan, termasuk Ibu juga menggunakan skincare gitu. Tapi Ibu apa skincare-nya, Bu? Oh, kalau Ibu Wardah, biar apa halal. Sama lah kita Wardah, Bu. Kayak sponsor jadinya ya. Iya, jadi perlu ya kan kita memahami produk dan jasa kita itu dari merek apa, seperti apa, dia juga komposisinya. Jangan asal-asal kita beli produk-produk apalagi yang untuk wanita ini ya kan. Banyak sekali produk yang digunakan untuk wajahnya, skincare lah, makeup lah. Jadi kita harus perlu menganalisis lebih lagi untuk produk yang kita gunakan. Apakah sudah memang BPOM ataupun halal seperti itulah ya. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen penting dalam mewujudkan strategi perusahaan. Pertama itu ada manajemen teamwork. Di mana manajemen teamwork ini adalah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik dalam mencapai maksud dan tujuan dalam tim tersebut, serta para anggotanya mampu berpartisipasi di dalam tim dan memperoleh kepuasan di dalam tim tersebut. Ya, sama seperti kita ini lah kan, dalam berkuliah, pasti ada namanya teamwork atau kerja kelompok.
Janganlah pula kalian nanti kalau disuruh kerja kelompok, satu yang kerja, satunya yang berkelompok-kelompok, ya kan? Nggak gitu kalian kan? Enggak lah Bu, Kadang-kadang kami kayak gitu, Bu. kerja sama kami terus Bu. Iya. Delan yang mau misah Bu. Oh Iya, iya. Bu, kelompokku itu kayak gitu, Bu. Oh iya, Del. Mana lah, Bu? Kali ya, Del. Nanti kamu kasih tahu Iya, sama Bu. Ibu ya, Del, siapa itu nama-nama kelompok kamu yang nggak mau kerja? Oke, Bu. Aman kan dilakukan, Bu? Oh, aman, Del, aman. Kalau memang betul pengertiannya pasti aman, Del. Ya, yang kedua itu ada merumuskan visi dan misi. Jadi visi dan misi dalam perusahaan ini sangat penting perannya ya, agar para pembeli atau calon konsumen itu dapat mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari perusahaan itu. Di mana visi adalah tujuan atau keinginan atau cita-cita perusahaan di masa depan. Sedangkan misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan. Jadi misi ini juga dapat dikatakan dengan strategi perusahaan. Sini juga ada beberapa syarat di mana visi harus mampu menjawab pertanyaan mendasar apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kedua, visi yang jelas memberikan dasar untuk mengembangkan pernyataan misi yang komprehensif. Dalam misi terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama itu pelanggan, produk, pasar, teknologi, dan perhatian terhadap karyawan. Selanjutnya itu ada komponen periklanan. Ya, Ibu, menurut Ibu, iklan ini sih benar-benar penting banget dalam memasarkan sebuah produk. Secara garis besar itu periklanan yaitu penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu atau mengajak mereka melakukan sesuatu, dan di mana dari mata seorang konsumen iklan itu menjadi sumber informasi atau hanya sebagai bentuk hiburan. Apa sih iklan yang menurut kalian tuh kena banget atau lengket banget di benak kalian tuh? Kalau Ibu kan ini kayak Indomie. Kalau didengar kata Indomie kayak dengar lagunya itu ya kan yang di iklan Indomie seleraku. Kalau kalian apa nih? Coba pasca apa itu? Iklan yang Sosro Bu, sosro Bu. Sosro apa itu? Apapun makanannya, minumannya sosro Bu. Oh iya, betul sekali ya. Delani, coba Delani apa? Aku ini, Bu, minuman Sprite, Bu. Nah, apa itu Sprite? Sprite nyatanya nyegerin gitu, Bu. Oh iya, ada juga yang le mineral. Kayak pas sama Delani nih, le mineral. Ada manis-manisnya. Iya, Ibu betul bisa sekali Bu. aja. Manis sekali Bu. Iya. Ya, materi kita sudah selesai, tapi Ibu mau menampilkan nih sebuah video ya kan, mengenai strategi perusahaan, bagaimana perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Ya. Bentar ya. Mohon diperhatikan ya, nanti Ibu tanya jadi kesimpulan dalam video yang kita ini. Ya Bu. Selamat nonton. Bahas tentang strategi Wings Food yang jarang sobat ketahui. Sebelum mulai, coba sobat inget nggak apa saja produk makanan dari Wings Food? Kalau Mayora, ada Better. Kalau Danone, ada Aqua. Kalau Indofood, ada Indomie. Kalau Nestle, ada Denkau. Kalau Garuda Food, ada Gerimi. Nah, kalau Wings Food, sobat inget nggak? Mulai dari logo dulu ya. Kalau logo Wings dengan sayap merah kayak gini, apa yang sobat ingat? Sabun mandi? Sabun cuci baju? Atau sabun cuci piring di shop? Benar, semua itu benar. Wings sendiri merupakan perusahaan FMCG dengan kepanjangan dari Fast Moving Consumer Goods. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1948 ini sebenarnya punya banyak banget produk. Dan di sini ada satu keunikan yang menarik banget buat dibahas, yaitu sifat down to earth-nya si Wings. Wah, ini sih lebih ke strategi bisnis ya, Sob. Coba ingat kata kuncinya. Wings gak mau jadi produk
Nomor 1. Coba kita bandingin produk Wings dengan produk kompetitor ya. Pertama, mie instan. Indomie dan mie sedap punya banyak kemiripan. Sama-sama produk mie instan. Indomie dari Indofood, sedangkan mie sedap dari Wings. Kedua, keripik kentang. Lay's dan Japota punya kemiripan produk. Sama-sama keripik kentang tipis dengan rasa seaweed yang sama-sama enak. Sobis lebih sering beli yang mana, ayo? Si pendahulunya atau yang lebih murah aja? Hehe. Lagi-lagi, Lay's dari Indofood, sedangkan Japota dari Wings. Ketiga, minuman jeruk peras. Poppy Orange Minute Maid merupakan produk dari Coca-Cola Company, sedangkan Floridina adalah produk milik Wings Food. Sama-sama minuman rasa jeruk, bukan? Tapi tentu sobat tahu mana yang lebih ekonomis dari segi harga. Jadi, apakah sobat bisnis sudah menyadari ada sesuatu? Ini Ya. Dari yang sudah menonton kan semuanya videonya? Bu. Jadi Ibu mau tanggapan dari satu-satu siswa Ibu ya kan? Bagaimana menurut kalian strategi yang dilakukan oleh perusahaan Wingspot? Mulai dari Delani ya, coba. Kalau Wingspot kan Bu, dia produk-produknya itu ke harga-harganya yang sangat ekonomis Bu. Jadi banyak juga kan kalau konsumen kan sering melihat dari harganya Bu. Jadi kebanyakan memilih Wings. Nah, kalau yang tadi itu kompetitornya itu Bu, memang kayak misalkan Palpi itu kan Bu dari kompetitornya. Dengan harga pun memang dikatakan ya memang jauh lebih mahal Bu. Jadi orang kebanyakan memilih produk Wingspot Bu. Nah, bagus sekali ya Delani. Kalau pendapat Pasca, yuk, bagaimana? Kalau menurut saya Bu, video itu tadi Wingspot itu menceritakan tentang brand positioning-nya Bu. Jadi Wingspot itu Bu lebih menempatkan produknya itu sebagai pilihan kedua setelah kompetitornya. Misalnya seperti Unilever Bu, Sunlight. Kalau Wings itu kan Mama Lime Bu. Mereka lebih menempatkan Mama Lime itu karena lebih murah gitu Bu, untuk masyarakat yang kan uangnya sedikit gitu lah Bu. Mereka menawarkan produk yang lebih harganya murah daripada kompetitornya. Jadi pasar yang misalnya kalau Unilever itu pasarnya untuk orang kaya gitu kan Bu. Jadi orang miskin misalnya nggak bisa beli gitu kan Bu. Jadi dari Wings ini mereka yang menyediakan gitu Bu. Jadi pasar mereka ada gitu Bu. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh Delani dan Pasca. Jadi PT Wings sendiri itu memiliki strategi di mana mereka menempatkan perusahaan mereka untuk di pilihan nomor 2 dengan target pasar mereka itu golongan orang yang menengah ke bawah, dan mereka menetapkan produk mereka dengan harga yang relatif murah dibandingkan para perusahaan kompetitornya. Nah, sepertinya anak-anak itu sudah memahami materi kita mengenai manajemen strategi perusahaan, dan jangan lupa ya, Ibu akan memberikan soal tes nanti setelah ini di Google Classroom, jadi mohon dikerjakan ya. Ya Bu. Waktunya Bu lama kan Bu? Nah, deadline-nya nanti sampai jam 12 siang ya. Oke Bu. Oke, sekian sepertinya materi kita pada pertemuan kali ini. Kita tadi mengawali dengan doa dan kita akan menutupnya dengan doa. Ada baiknya sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Ibu. Semoga materinya dapat tersampaikan dengan baik. Dan Ibu mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi Bu. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu. Sama-sama.